Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ida Lestari dengan NIM 1905076010. Kali ini saya akan membacakan materi apresiasi prosa mengenai membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Adapun pokok bahasannya yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan, karakteristik novel terjemahan, novel serius, populer, dan teen lit. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Novel Indonesia yaitu novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya pun asal Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Setting novel Indonesia adalah 66% mengambil setting waktu kekinian zamannya, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Contoh novel asli Indonesia yaitu Gadis Pantai, Siti Nurbaya karya Marah Rusli atau Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Adapun novel terjemahan yaitu novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang kebangsaan asing yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel terjemahan yang biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern atau klasik. Penokohan dalam novel terjemahan biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Contoh-contoh novel terjemahan adalah Twilight, Harry Potter, Petualangan Sherlock Holmes, dan sebagainya. Adapun persamaan dan perbedaan antara novel Indonesia dan novel terjemahan melalui unsur intrinsiknya, persamaannya yaitu sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Adapun persamaan melalui unsur ekstrinsik yaitu sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan negara lain. Masuk ke materi kedua yaitu karakteristik novel terjemahan. Adapun beberapa karakteristiknya yaitu bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya. Lebih banyak kisah hayalan, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara, menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, pembangun sebuah cerita, memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Adapun unsur intrinsik dan ekstrinsiknya yaitu unsur intrinsiknya tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Unsur ekstrinsiknya terdiri dari nilai ideologis, politis, ekonomi, sosial, budaya, religius, humanistik, estetika, edukatif, psikologis, dan nilai moral. Baik, materi yang ketiga yaitu novel serius, populer, dan teen lit. Novel merupakan sebuah karya prosa yang panjang, yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Karena masalah atau konflik yang diceritakan dalam novel itu lebih dari 2 dan kompleks. Oleh karena itu, tidak heran jika novel lebih panjang dari cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya. Adapun ciri-ciri novel yaitu pada umumnya terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Alur ceritanya pun kompleks. Cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang. Durasi membacanya pun cukup lama. Selanjutnya ada novel serius. Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Ciri-ciri novel serius yaitu masalah percintaan banyak diangkat, masalah kehidupan amat kompleks, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula, tidak mengabdi pada selera pembaca, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model,
Tujuannya untuk menghibur, tetap bertahan sepanjang zaman. Contoh novel serius yaitu Negeri Senja karya Seno Gumira Aji Dharma dan Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Lalu ada novel populer. Nurgiantoro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Adapun ciri-ciri novel populer yaitu bentuk covernya yang sering menonjolkan warna merah, ilustrasinya agak ramai, dari segi penokohan menampilkan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturalnya. Tema yang diangkat pun biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih sekolah. Dari segi latar tempat dan peristiwa, cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Tampilnya tokoh-tokoh yang stereotip. Contoh novel populer yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, novel Dilan karya Pidi Baik. Lalu ada novel Teen Lit. Teen Lit adalah singkatan dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditujukan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenis ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya, topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan. Teen Lit tidak berkisah sesuatu yang berat. Adapun ciri-ciri novel teen lit yaitu penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja, ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja, mengeksplor konflik-konflik yang biasa terjadi pada remaja, penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara yang menarik, memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Biasanya yang menjadi tokoh utama pada teen lit adalah seorang gadis, tunduk kepada selera pasar, alurnya sederhana. Adapun contoh novel teen lit yaitu Fairies karya Esti Kinasih, Dealova karya Dian Nuranindia, Dua Rembulan karya Luna Toresingu, Rahasia Bintang karya Dian Nuranindia, Jingga dan Senja karya Esti Kinasih, dan Minul karya Ken Tiret. Baik, itu tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.